Halo semuanya, kembali lagi sama aku Indri. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin gimana caranya nge-import master data di Udu lokal 16. Jadi pertama-tama tentunya kita perlu ngebuka Udu lokal kita dulu. Lalu juga perlu menyiapkan master data yang bakal kita gunakan atau yang bakal kita import ke database Udunya. Sini ada beberapa masa data tentang HR. Nah, pertama-tama aku bakal buka modul employee karena aku bakal melakukan import untuk masa data employee. Tapi sebelum itu, aku bakal ganti nama perusahaannya dulu. Jadi di sini, nah perusahaannya kan Jellyfish Service, JSI ya. Jadi kita perlu nyesuaiin namanya caranya dengan buka settings, lalu ke companies, update info, lalu di bagian company namanya diganti besar kecilnya tuh ngaruh ya teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, dia bakal ke restart. Lalu kita bisa lihat kalau namanya udah berganti di bagian kanan atas. Lalu kita langsung buka aja modul employee-nya. Nah, caranya untuk melakukan import data adalah menekan favorites, lalu import records. Tekan upload file, lalu pilih master data mana yang akan kamu import. Nah, karena di sini aku mau nge-import employee, jadi yang aku pilih adalah master data tentang employee. Lalu kita lakukan tes. Tes ini buat mengecek apakah semua fieldnya terpenuhi atau tidak. Nah, ternyata di sini ada error, yaitu di bagian departemen dan juga job position. Nah, karena ini ada dependensi dengan bagian departemen dan juga job position, ini berarti kita harus melakukan import data juga nih untuk departemen dan juga job position. Kita lihat dulu ya errornya apa untuk di departemen. Kurang lebih ada beberapa error kayak no matching records found. Nah, jadi caranya adalah kita melakukan import data terlebih dahulu untuk departemen. Departemen sendiri merupakan submodul dari modul employee. Oleh karena itu, kita pilih modul employee terlebih dahulu. Kemudian di bagian configuration, kita pilih departemen. Nah, caranya sama, ketik favorites, klik favorites, lalu pilih import records. Nah, lalu sama seperti tadi, lakukan pilih upload file untuk memilih master data mana yang akan kamu import. Oke, jadi kita tadi mau departemen, jadi perlu dipilih master data departemen. Open. Lalu di sini udah terlihat, lalu kita lakukan tes. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada kendala. Jadi kita coba ulang dulu dari departemen, selalu kita lakukan import records, lalu ke upload file, pilih di bagian departemen, lalu kita lakukan tes kembali. Nah, di sini ternyata ada kendala di bagian company, karena namanya my company. Dia nggak sesuai kan sama nama company yang ada di Udu kita. Jadi, dengan nama yang ada di Udu kita kan Jellyfish Service JS. Nah, jadi di bagian Excel-nya atau di bagian master datanya kita perlu ganti field company dengan Jellyfish Service tadi. Karena kan asumsinya adalah my company. Yang dimaksud di Excel ini adalah company atau nama company yang ada di U16 kita. Nah, ada yang ada di U16. Aku kan tadi Jellyfish Service JSI, jadi itu perlu diganti. Lalu jangan lupa untuk klik save. Kita lakukan load file untuk mereload ulang file yang ada. Lalu kita lakukan tes lagi. Dan udah bisa. Nama company udah berubah juga ya, jadi Jellyfish Service. Lalu tinggal lakukan import. Kemudian kita juga perlu melakukan import data untuk job position. So, modulnya ada di bagian configuration job position. Kemudian kita tinggal pilih caranya sama tadi, favorites, import data, lalu kita upload file. Ini untuk job positionnya. Lalu kita langsung coba aja untuk melakukan tes terhadap masa data yang sudah kita import tadi. Karena ternyata di sini nggak ada masalah, jadi bisa langsung kita import.
Nah, di sini udah muncul ya, udah bertambah dari yang awalnya. Kemudian kita ulang lagi nih di bagian employee. Sebenarnya tadi caranya bisa aja tinggal kita tes ulang, harusnya dia secara otomatis udah bisa ngedetect kalau kita udah nge-import di bagian departemen dan juga job position. Namun di sini aku melakukan import master data ulang aja. Udah lakukan tes lagi, seharusnya udah berhasil ya, karena bagian departemen dan juga bagian job position-nya sudah kita handle tadi. Oke, ternyata benar udah berhasil, semuanya udah valid, jadi kita bisa ngelakuin import. Setelah melakukan import, kita bakal diarahkan ke halaman awal employee, lalu di sini bisa terlihat kalau data employee-nya sudah bertambah ya. Oke, kemudian untuk modul selanjutnya aku mau coba di bagian attendance. Modul attendance, kita langsung masuk ke bagian submodul attendance-nya aja. Jadi karena modul attendance ini kan juga cukup berhubungan sama employee ya, jadi kita coba di modul attendance. Apakah import datanya juga berhasil untuk di modul ini. Caranya sama, tinggal klik favorites, lalu import records, lalu kita lakukan upload file, lalu kita masukkan master data yang sesuai, yaitu attendance. Bentar. Ini attendance-nya, kita open. Lalu kita lakukan tes. Ini kan karena terlihat ya udah ada dependensi sama employee dan ternyata nggak ada masalah. Berarti tadi yang employee udah berhasil. Lalu kita import. Oke, jadi di sini udah muncul employee-nya. Berarti import data untuk modul attendance dan juga employee sudah berhasil. Lalu selanjutnya aku bakal ngejelasin juga, aku bakal nyoba juga untuk beberapa master data lain di modul-modul lainnya. Ini di modul employee payslips, maksudnya di super employee payslips di modul payroll. Ternyata ada error di bagian kontrak, karena dia ada dependen sama kontrak, ternyata errornya tuh no matching records found. Jadi coba kita cek di bagian kontraknya ya, apakah kita udah melakukan import master data atau belum. Caranya kita cek dulu kontrak tuh berarti kan ada di bagian payroll juga, di bagian employees-nya, lalu di contracts. Jadi kita tinggal klik favorites, lalu import records, upload file, lalu kita melakukan import untuk employee contracts tadi ya. Terus kita coba tes. Kita di sini ada warning aja sama ada SR responsible. Nah, karena SR responsible ini belum ada di udu lokal saya, jadi di sini akhirnya saya memilih untuk when a value-nya not match, kita bakal set value as empty aja. Terus kita tes lagi, ternyata udah berhasil, lalu kita tinggal melakukan import. Kemudian setelah melakukan import, udah terlihat ya di sini udah ada beberapa kontrak yang bertambah. Lalu tinggal kita lakukan tes ulang aja. Nah, ternyata udah berhasil. Things since failed, tinggal diimport. Jadi untuk employee payslips-nya udah tambah ya. Bisa terlihat di sini. Jadi untuk modul payroll sudah berhasil juga. Kemudian aku bakal nyoba lagi untuk modul time off. Di modul time off kita bakal nyoba di bagian eh, di time off juga sama di time off types, tapi aku nyoba di time off types dulu. Caranya sama dengan import records, lalu kemudian kita lakukan upload file, cari yang sesuai time off types, kemudian kita lakukan tes. Setelah kita lakukan tes, ternyata aman semuanya, tinggal lakukan import aja, dan ini sudah bertambah, bisa terlihat ya. Lalu untuk time off-nya, kita pilih modul My Time Off, kemudian dengan cara yang sama, lakukan import records, upload file, lalu pilih time off, kemudian kita lakukan tes. Setelah kita lakukan tes, kita lakukan import. Ternyata udah berhasil, udah terlihat tadi ada 8 records yang bertambah. Kemudian aku bakal di sini aku coba lagi untuk
beberapa modul lain nih. Kita lihat dulu di sini ada contohnya untuk time off lagi, tapi khususnya di bagian allocation ya. Jadi kita buka lagi tadi modul time off kita, lalu kita pilih tadi di bagian allocation. Allocation itu ada di sebentar. Allocation itu ada di approvals allocation. Kemudian dengan cara yang sama, klik favorites, import records, lalu kita upload file, kemudian pilih allocation. Nah, ini udah muncul, coba lalu kita lakukan tes. Ternyata semuanya aman, jadi kita bisa langsung kita import aja. Oke, berarti udah berhasil ya untuk modul time off udah muncul tuh cuti sakit, cuti bersalin. Lalu selanjutnya aku mau coba buat beberapa modul lagi. Ini aku coba buat yang appraisal. Application, sorry. Jadi bukanya di modul requirements, terus buka all application, lalu kita dengan cara yang sama import records, lalu upload file, kemudian pilih application. Dan di sini udah muncul cukup banyak. Kalau kita coba lakukan tes, ternyata ada beberapa error. Kita coba scroll satu persatu dulu ya. Ternyata nih di bagian recruiter sama di bagian expected salary dan proposed salary. Coba tadi kita cek di bagian Excel hal ya, kan ada di kolom expected salary sama salary. Dan error itu karena bukan numbers ya tadi. Jadi kita enable editingnya dulu. Lalu di bagian kolom expected salary dan proposed salary kita ubah menjadi number semuanya. Karena tadi errornya kan karena field dua field tersebut formatnya tuh masih belum number kan. Jadi kita ubah jadi number. Tinggal dipencet aja tuh ada warningnya di sebelah, tinggal convert to number aja. Lalu jangan lupa untuk klik save. Kemudian setelah di save, kita bisa kembali lagi, lalu kita coba ulang load file. Masukkan file yang tadi udah diubah. Lalu kita lakukan tes ulang. Di bagian expected salary dan proposed salary-nya udah ngeror ya. Tinggal yang bagian recruiter. Nah, untuk recruiter, aku pilih untuk create new values aja. Oke, ini di bagian application-nya berarti tadi harusnya sudah bertambah ya. Karena tadi udah berhasil dilakukan import. Ini cut juga nih. Oke, itu sekian video yang bisa aku sampaikan mengenai tutorial import master data di Udo 16. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika teman-teman ada yang mungkin udah nyoba di master data yang lain, mungkin bisa share cerita di bagian kolom komentar. Terima kasih semuanya.